Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana, sehat? Oke anak-anak, di sini dalam MPLS ini materi yang akan saya berikan adalah budaya dan tata tertib SMA Negeri 2 Wonosari. Apa tuh budaya itu? Ada yang tahu apa itu budaya? Budaya itu kebiasaan apa? Oh ya betul, kebiasaan sip ya itu. Nih, bagus. Ada lagi apa? Peraturan bisa juga. Oke. Kemudian tata tertib. Kalau tata tertib apa tata tertib? Kalau tata tertib apa? Norma, tatanan gitu ya. Oke, daripada nanti kelamaan, coba kita akan lihat tuh budaya apa saja yang ada di SMA 2 Wonosari. Kebiasaan apa saja yang ada di SMA 2 Wonosari. Yang pertama adalah setiap kalian datang itu nanti di hall itu sudah menyambut anak-anak OSIS, anak MPK, Bapak Ibu guru dengan 5S. Tahu ya 5S ya? Ya, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Nah, itu. Jadi ada sopan santunnya, contoh kecil saja. Kalian misalnya di WA group 45. Ada yang kita informasikan, ada yang menjawab apa ya tadi malam apa ya? Masih tidak ada yang menjawab ya sayang gitu ya. Gitu. Nah, itu kalian bukan dengan pacarmu atau apa, itu dengan ibu guru. Jadi harus bisa menerapkan mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ya. Sehingga ada aturannya. Kalau kalian WA di grup yang resmi, itu yang resmi saja. Tidak usah pakai kata-kata yang apa yang enggak, inilah kita intelektual aja. Anak-anak SMA 2 itu intelektual. Jadi kata-kata seperti itu enggak ada fungsinya. Nah, setiap pagi kalian datang hanya lewat satu pintu. Ini karena sekarang baru pandemi ya salamannya kita pakai seperti ini. Senyum yang manis ya. Ini. Literasi itu setiap awal pelajaran 15 menit sebelum pelajaran itu kalian literasi. Literasi itu tidak hanya baca buku tapi bermacam-macam. Ada juga action kalian karena setiap 2 minggu sekali nanti ada literasi di lapangan. Kalian bisa action yang mempunyai keahlian yang bisa ditampilkan nanti bisa koordinasi dengan tim literasi. Misalnya bisa drama atau bisa monolog atau baca puisi dan sebagainya, bercerita itu nanti kita fasilitasi nanti di lapangan. Itu budaya hidup bersih dan sehat. Ada cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya. Dari dulu dari 2006 itu kita sudah sekolah sehat, bahkan masuk nasional. Sehingga di setiap depan kelas itu sudah ada air kan yang lebih baik cuci tangan dulu, pakai sabun tentu saja. Kemudian berikutnya adalah ada budaya kita. Kalau hari Rabu itu budaya berbahasa Inggris, walaupun tidak berbahasa Inggris semua ya. Kita tentukan misalnya kalau masuk hall harus menggunakan bahasa Inggris. Hari Jumat berbahasa Jawa. Jawanya ya Jawa yang ini yang bagus ya tentu saja. Misalnya tidak di ruang guru tidak kenapa kamu tadi telat? Karena Bu kalau sare kewengen kan nggak pas itu ya. Itu nanti ada guru agama, guru bahasa Jawa yang akan melatih kalian seperti itu. Kemudian budaya berikutnya banyak sekali kalau saya sebutkan satu persatu ya. Bahkan di SMA 2 itu juga ada julukan sekolah budaya. Ya. Nanti ada budaya, itu bahkan ada ruang budaya. Di situ ada isinya berbagai macam pakaian-pakaian Jawa, ya. Alat-alat musik dan sebagainya ada di situ. Besok kalau kalian sudah offline masuk kelas, kita ajak keliling melihat-lihat
keadaan di SMA 2 Wonosari. Itu budaya yang ada di SMA 2 Wonosari yang jelas sopan, santun dan sebagainya. Karena juga tidak boleh membuang ludah sembarangan di SMA 2 Wonosari, tidak boleh. Ada aturannya. Ya. Jadi jangan kecak-kecuh di depan, bahkan di depan Bapak Ibu guru itu tidak sopan. Ya, namanya tidak sopan. Bahkan seperti melecehkan, gitu ya. Seperti melecehkan. Nah, budaya di sini erat sekali hubungannya dengan tata tertib. Kalian sudah saya berikan tata tertib semalam ya dalam PDF. Kalian sudah pelajari? Saya hanya ingin menjelaskan yang garis besarnya saja, nanti kalian bisa bertanya kalau belum jelas. Ya, sekarang kita masuk ke materi tata tertib. Kalian bisa buka buku tata tertib. Kita ada 23 pasal. Ya, tapi nanti 23 pasal itu ada yang poin-poin itu nanti tidak saya sampaikan, kalian bisa baca sendiri di PDF-mu. Nanti akan kami bagikan juga buku tata tertib, tapi kalau sudah masuk sekolah, mungkin dalam minggu-minggu depan kalian akan masuk sekolah walaupun dengan shift ya, mungkin hanya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tapi nanti tetap akan kita usahakan kalian masuk ke sekolah. Ketentuan umum di pasal 1 ya, siswa wajib menunjukkan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan yang loyal, setia dan taat kepada hukum, Pancasila, dan UUD 45. Itu sudah loyal. Wajib menunjukkan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan yang loyal. Ya, jadi kalian ya bisa menerapkan, oh ini di mana toh? Ini di sekolah. Bukan di rumah atau bahkan di tengah hutan, di tengah sawah, tapi di sekolah. Pasal 2, siswa wajib menjunjung tinggi tata susila dan sopan santun kapan saja dan di mana saja. Jadi sopan santun itu bukan hanya kalau kalian berhadapan dengan Bapak Ibu guru atau dengan orang tua, itu dengan semua. Bahkan dengan teman-temanmu sebaya akan lebih baik kalau kalian sopan dan santun. Karena kalau kalian sopan dan santun, temanmu juga akan sopan dengan kalian, tidak akan berbuat macam-macam. Kemudian pasal 3, siswa wajib taat dan tunduk kepada peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu aturan yang harus kalian taati, bukan yang harus dilanggar. Ya. Tapi harus ditaati. Karena pelanggaran, yang namanya pelanggaran tentu saja ada sanksinya. Dan pasal 4, siswa wajib menunjukkan sikap hormat kepada guru dan karyawan SMA Negeri 2 Wonosari dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi bagaimanapun. Sudah jelas tertera di situ ya, aturannya sudah jelas, sehingga kalian harus harus lihat tata tertibnya seperti apa. Kemudian pasal 5, siswa wajib menunjukkan sikap hormat kepada orang tua atau yang lebih tua atau karena jabatannya yang pantas dihormati. Itu jelas sudah aturan. Ini kalau kalian lakukan semua ini sudah kalian ada top. Pasal 6, siswa wajib menjaga nama baik sekolah kapan dan dimanapun berada. Kalian wajib menjaga nama baik. Kalian sudah menjadi siswa SMA 2 Wonosari. Junjung tinggi nama SMA 2 Wonosari. Tunjukkan bahwa kalian adalah siswa SMA 2 Wonosari. Seperti apa toh? Oh, karakternya seperti apa? Sudah terkenal karakter siswa SMA 2 Wonosari itu seperti apa? Mungkin kalian sudah mendengar sendiri. Kalian harus lakukan seperti itu. Aturan-aturannya seperti apa? Jangan bikin malu. Itu anak mana toh? Wah, anak SMA 2. Anak SMA 2 kok seperti itu?
Misalnya seperti bukan kamu yang jelek tapi nama sekolah. Kemudian pasal 7 tertib hadir di sekolah. Nah, kalian bisa baca di situ tertib hadir di sekolah itu ada banyak sekali ayat-ayat, itu kalian bisa baca di buku yang sudah saya bagikan. Ini yang terpenting-penting aja. Siswa wajib hadir di sekolah dengan tertib sesuai jadwal. Yang jelas pintu gerbang itu ditutup pada jam 7. Kalau jam 7 sudah ditutup, ya, kalau jam 7 sudah ditutup, maka kalian nanti hanya akan nunggu di luar sampai pintu gerbang dibuka setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mares SMA 2. Kalian sudah dapat poin di situ. Ya, tidak ada poinnya. Sehingga jangan sampai telat karena jam 7 tepat sudah ditutup gerbangnya. Kemudian pasal 8 masuk dan keluar lokasi sekolah. Ini siswa masuk dan keluar lokasi sekolah wajib melalui pintu utama. Ini, pintu utamanya hanya dari depan. Tidak boleh lewat dari pintu belakang atau keluar dari pintu belakang. Nanti juga ada poinnya ini. Siswa diperbolehkan berada di sekolah dari pukul 05.00 sampai 18, kecuali ada kegiatan yang harus kamu lakukan lembur. Biasanya anak-anak OSIS itu lembur. Cuma maksimal dibatasi sampai dengan pukul 21. Kecuali ada hal-hal khusus, nanti kesiswaan akan memberikan batas-batas tertentu. Kemudian pasal 9, tertib di ruang kelas. Siswa wajib berada di kelas di ruang belajar masing-masing setelah bel tanda masuk berbunyi dan mengikuti kegiatan literasi. 15 menit sebelum kalian melaksanakan pembelajaran, maka akan ada budaya kita, yaitu budaya literasi. Apa yang kalian baca? Boleh novel, boleh cerpen, boleh komik, bukan buku mata pelajaran ya. Untuk membiasakan kalian membaca itu, kalian boleh baca itu. Kalian nanti awal-awalnya kalian bawa, kelas 10 itu bawa dulu. Disimpan di perpustakaan kelas, karena juga di sini ada perpustakaan kelas masing-masing. Kemudian pasal ke-10 tertib 7K. Siswa wajib menjaga kebersihan fasilitas sekolah dari segala bentuk kotoran atau coret-coret tulisan yang tidak pada tempatnya. Nah, ini kalian harus memiliki rasa handar beni, memiliki semua fasilitas sekolah itu juga milik kalian semua, sehingga juga harus dijaga. Jangan malah, ini kan punyaku, makanya tak bawanya pulang. Itu namanya mencuri, seperti di sini. Siswa yang mengambil barang bukan hanya dengan menipu, menggelapkan, mencuri, dan sejenisnya, wajib mengembalikan kepada yang berhak. Bahkan mencuri itu dengan poin yang tinggi. Mencuri itu poinnya tinggi. Pasal 11. Sopan santun, tata krama, dan tata susila. 1. Siswa yang menunjukkan sikap tidak hormat dan tidak santun kepada siapapun di ruang belajar, siswa tersebut akan dinilai oleh guru kelas yang mengajar pada komponen kepribadian. Jadi nilai kalian itu bukan hanya nilai pelajaran apa ini ya, ini nilai ini ya, tapi sikap juga akan dinilai. Siapa yang menilai? Guru-guru yang masuk di kelasmu. Karena nilai ini C, kalian juga tidak akan naik kelas. Kemudian yang kedua, siswa yang melakukan tindakan pemukulan, bareng penganiayaan kepada guru dan karyawan dikenai poin pelanggaran 10. Nah, hati-hati. Poin pelanggaran 10 itu artinya kamu sudah harus go dari SMA 2 Wonosari. Apalagi memukul guru.
menganiaya karyawan. Itu berat. Kalian bisa dikeluarkan karena poinnya 10. Poin 10 saya langsung keluar. Kemudian yang ketiga, siswa yang melakukan tindakan pemukulan, penganiayaan kepada sesama teman dikenai poin pelanggaran 5. Ya, ingat, kalian juga walaupun hanya dengan teman, kalian tidak boleh mukul, tidak boleh membuli. Bullying, tidak ada bullying di SMA 2 Wonosari, itu tidak ada. Kita cinta damai. Ya, jadi tidak ada. Tidak ada ceritanya SMA 2 Wonosari tawuran. Tidak ada. Dari saya di sini 1998 itu belum ada cerita SMA 2 Wonosari tawuran. Itu belum ada. Kemudian yang keempat, siswa tidak boleh melakukan tindakan pacaran di luar batas kewajaran. Nah, di luar batas kewajaran itu seperti apa? Kalian bisa mendefinisikan sendiri. Ya. Apa tidak boleh pacaran? Boleh. Ya. Boleh. Ya, tapi ya untuk apa ya? Untuk penyemangat saja. Ya, ini. Tapi untuk kelas 10 kayaknya belum, ya, kayaknya belum. Kalau di SMA 2 itu belum, ya. Kemudian siswa yang terbukti melakukan tindakan pemerkosaan dan atau hamil di luar institusi pendidikan dikenai poin pelanggaran 10. Ini artinya harus pindah dari SMA 2 Wonosari. Hati-hati ya anak-anak ya. Kemudian pasal 12. Tidak hadir di sekolah. Siswa yang tidak hadir di sekolah dengan alasan apapun wajib menyampaikan surat izin dari orang tua atau wali. Kalau misalnya tidak ada yang bisa dititipi, bisa telepon wali kelas, bisa WA wali kelas. Tetapi hari berikutnya surat harus disusulkan. Kalau sakit gimana? Sakit ya nanti dengan surat dokter. 2. Surat izin hanya berlaku 1 hari. Jika lebih dari 1 hari, orang tua wajib datang memberitahu ke sekolah. Itu yang yang kalau hanya izin biasa itu ya. Tapi kalau sakit ya tergantung surat dari dokter itu berapa hari. Yang jelas izin lebih dari 1 hari. Keperluan keluarga seperti itu, orang tua harus datang ke sekolah. Kemudian pasal 13 tertib evaluasi belajar. Siswa wajib mengikuti seluruh evaluasi belajar. Siswa yang belum mengikuti evaluasi wajib mengikuti evaluasi susulan. Jadi kita diberi kesempatan ada evaluasi susulan. Ya, ini tentu saja dengan kalau ada suratnya ya. Kalau apa nanti perlakuannya berbeda lagi. Kemudian yang ketiga, siswa yang belum mencapai KKM berhak mengikuti program remedial. Jadi ada program remedial. Kemudian pasal 14, benda atau barang terlarang yang tidak boleh dibawa ke sekolah. Ya. Siswa dilarang membawa peralatan yang tidak ada kaitannya dengan KBM dan kegiatan sekolah. Seperti apa? Gambar porno, rokok, alat kontrasepsi, buku-buku majalah porno, file-file porno. Jadi hati-hati di HP kalian, ya. Kalau ada konten yang porno, mulai sekarang dihapus. Karena nanti ada sidak, biasanya kita ada sidak. Ya, juga masalah-masalah ujaran kebencian itu juga tidak boleh. Tidak boleh ada ujaran kebencian di SMA 2, tidak boleh. Politik aja tidak boleh masuk di SMA 2. Politik juga tidak boleh masuk di SMA 2. Kita tentram damai. Nah, siswa wajib mengenakan seragam sekolah selama kegiatan sesuai ketentuan. Ini adalah ketentuan seragam, ini hari Senin sampai dengan Rabu. Menggunakan seragam putih abu-abu dengan dasi. Ya, ini ada badge dan sebagainya. Nanti kalau kalian sudah menerima seragam atau
orang tua kalian sudah berencana membeli seragam, itu seperti itu. Ya, rambutnya rapi, pakai ikat pinggang SMA 2 Wonosari, sepatunya hitam, ya. Kuku tidak boleh panjang, tidak boleh dicat. Celana panjang sampai mata kaki, tidak boleh celana panjang yang pensil itu ya, yang di bawah kecil sekali itu tidak boleh. Nih rambutnya rapi. Dari ini rambut itu kalau di SMA 2 kalau ditarik tidak boleh sampai alis. Ya, kalau sampai alis nanti biasanya saya yang akan potong. Ya, kalian siap-siap saja. Saya sudah menyediakan gunting. Ini kemudian ini dari samping itu telinga, itu kelihatan ya, di atas telinga tidak boleh menutupi telinga. Boleh hanya pakai jam tangan saja, tidak boleh memakai gelang yang macam-macam kayak penyanyi rock itu ya, tidak boleh. Boleh pakai jam tangan, tapi untuk gelang yang bermacam-macam seperti rocker itu nggak boleh. Nanti kalau sudah keluar dari SMA 2 atau sudah tidak pakai seragam SMA 2, silahkan. Kemudian ini yang di belakang itu ya, tidak menyentuh kerah, ya. Tidak menyentuh kerah baju seperti ini. Bajunya juga seperti itu, ya. Ini kaos kakinya putih ya, kaos kaki putih, baju juga harus dimasukkan. Nih ini contoh ini kakak kelas kalian ini sekarang udah lulus kemarin ya. Ini kakak kelas kalian. Bagaimana yang cewek? Entah nih, itu ya. Jadi perhatikan anak-anak itu ketentuan-ketentuan untuk anak yang cowok itu seperti itu. Itu. Oke, kemudian bagaimana untuk yang cewek yang tidak berjilbab? Yang tidak berjilbab tetap pakai lengan panjang. Ya, aturan nasional seperti itu, jadi tetap menggunakan lengan panjang. Tapi untuk hari Senin ya, untuk hari Selasa, Rabu boleh menggunakan lengan pendek. Ya, boleh menggunakan lengan pendek. Ini tetap sama, sepatu juga hitam, kaos kaki putih. Ya. Bed nama lengkap ya, bed dan nama itu lengkap tuh. Kalau yang berjilbab seperti itu. Ya, ini namanya kelihatan. Ya, ini nama harus kelihatan karena nanti biar Bapak Ibu guru lihat pas di kelas mengajar kalau belum hafal namamu, oh itu namanya Anggi, oh itu namanya Angga, bisa seperti itu. Nah, kemudian tetap pakai ikat pinggang, pakai dasi dan sebagainya. Untuk jilbab kan jilbab SMA 2 Wonosari, nanti sudah ada di SMA 2 Wonosari, ikat pinggang juga. Rambutnya rapi, tidak boleh dicet. Walaupun pakai jilbab, tidak boleh dicek. Nanti suatu saat Bapak Ibu guru dan OSIS akan mengecek, membuka jilbabmu dengan tujuan untuk mengecek rambutnya dicat enggak tuh. Itu ya. Jadi ini jangan dicet. Ya. Tuh. Ini itu rapi, tetap dari belakang rapi, kelihatan rapi itu. Aturan pakaiannya seperti itu. Itu Senin sampai dengan Rabu. Hari Kamis itu kalian menggunakan batik khas SMA 2 Wonosari. Sedangkan hari Sabtu itu pakai seragam pramuka. Nah, ya, itu untuk ketentuan pakaian. Oke. Kemudian pasal 16 upacara bendera, hari besar nasional dan upacara khusus. Semua siswa wajib mengikuti upacara bendera, upacara nasional, dan upacara khusus. Ini wajib. Ini. Kalau tidak datang gimana ya? Nanti ada sanksinya. Tentu saja sudah ada aturannya di situ. Petugas upacara siap di lapangan upacara 15 menit sebelum upacara dimulai dan mengenakan seragam putih-putih. Nah, untuk petugas upacara itu biasanya yang kita lakukan itu bergilir tiap kelas. Jadi tiap kelas ada gilirannya, dan itu dinilai oleh anak-anak OSIS. Dinilai mana nanti yang paling bagus itu, yang mana paling bagus petugasnya, paling bagus nanti pesertanya pas itu ribut atau anteng dan sebagainya itu nih.
Kemudian ekstrakurikuler itu ada ekstrakurikuler wajib, ada ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib itu apa? Ekstrakurikuler wajib itu pramuka. Ya, nih. Nanti akan dibahas sendiri oleh narasumber ekstranya apa saja itu ya. Nih. Terus ada pilihan itu banyak sekali. Nanti narasumber yang akan ini. Kemudian ada ekstra penunjukan. Ekstra penunjukan itu biasanya yang untuk lomba-lomba itu olimpiade itu ya, sains itu ya. Itu kompetensi sains itu biasanya nanti ditunjuk. Nah, ditunjuk itu kita lihat yang ini. Nah, saya kira itu materi yang saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada lagi pertanyaan, masih ada waktu ya, 5 menit. Masih ada waktu 5 menit, silakan bertanya, mumpung kalian belum masuk, jadi belum melanggar peraturan. Laki-laki apakah boleh lengan panjang? Boleh, ya, boleh aja, boleh. Laki-laki boleh pakai lengan panjang, itu boleh, tidak dilarang. Tas jinjing itu ya, tetep itu ya. Boleh ya, boleh. Tas bebas lah. Ini yang penting tidak ada gambar pornonya, tuh yang penting yang sopan itu boleh. Untuk seragam itu kan bukan sekolah sebetulnya yang mengadakan, itu adalah kesepakatan dari orang tua kalian. Nah, orang tua kalian sudah sepakat atau belum membeli seragamnya gimana, bayarnya berapa, itu kan belum. Sehingga tunggu saja, nanti kita tunggu kesepakatan orang tua. Biasanya kalau orang tua sudah sepakat, sekolah nanti akan diberitahu. Harganya segini, bayarnya anak harus seperti itu. Sepatu bebas tiap hari, tidak ada. Aturannya sepatu Senin sampai Rabu hitam polos atau 90% hitam. Kemis bebas. Kalau Jumat itu pramuka hitam juga. Coba dibaca di tata tertib. Ya, kalian bisa baca di tata tertib itu, kan sudah saya bagikan yang PDF, nanti yang buku menyusul. Sudah jadi tapi belum sempat membagikan. Nama siswa dijahit di kerudung. Aduh, selama ini saya malah belum pernah lihat nih. Nanti coba ini akan saya bicarakan dulu dengan tim ya, bagaimana kalau nama dijahit di kerudung, karena selama ini saya juga belum pernah lihat nama yang dijahit di kerudung. Betulnya aturan nasional itu bukan di kerudung, nama harus di baju. Ya. Harus di baju. Baju ditutup, sudah tutup nggak apa-apa. Nanti kalau pas ada sidak pakai nama atau tidak, anak-anak terus buka sedikit pakai nama tidak gitu ya. Jadi ini dibuka sedikit nggak apa-apa, tapi tetap di baju. Tidak ada aturan namanya di kerudung, itu tidak ada. Ada lagi? Kaos kaki pramuka. Kaos kaki pramuka. Tuh, hitam ya. Putih ya. Nih. Kalian bisa baca nanti. Tata tertibnya dibaca dulu. Sudah dari semalam. Nih, yang tidak jelas itu baru ditanyakan. Kalau sudah ada di tata tertib, ini ditanyakan ya. Di kerudung itu diusahakan dari sekolah, karena kerudung itu di bagian belakangnya itu nanti ada tulisan BED SMA 2 Wonosari. Diusahakan sekolah, tetapi untuk kerudung diusahakan sekolah. Ya, diusahakan sekolah. Sehingga tetap nanti kita nunggu dari musyawarah orang tua kalian. Secepatnya nanti coba kita hubungi orang tua, perwakilan orang tua untuk bermusyawarah bagaimana pengadaan seragamnya. Baca tulis Al-Quran ada. Ekstra BTA ada. Ya, ini. Ya, bahkan nanti yang Iqra-nya belum begitu hafal itu kita sendirikan, nanti ada gurunya sendiri. Ya, ada gurunya sendiri. Jadi kita mencoba memilah-milah mana yang sudah Al-Quran, mana yang masih juz amma, ini nanti kita pilih. Ada BTA ada. Kalau sakit lama ya tentu saja pakai surat dokter ya. Kalau surat dokter hanya berlaku 3 hari ya nanti diperpanjang lagi dan diperpanjang lagi. Kalau belum sembuh ya jangan masuk sekolah dulu. Tapi surat dokter harus diperpanjang. Pakai softline. Kalau softline-nya netral
tidak berwarna biru atau merah atau jingga dan sebagainya, silahkan ya. Tapi kalau warnanya nanti warna biru, hijau atau sebagainya atau hitam atau putih gitu ya nggak boleh. Netral ya, warnanya warna netral sesuai dengan mata kalian. Ekstra lebih dari satu, ekstra pilihan nanti kalian hanya suruh memilih satu aja. Ya, jadi ekstra wajibnya satu, ekstra pilihan satu. Kecuali ada yang ekstra penunjukan tapi pingin ekstra pilihan, itu ya nanti penunjukan dan pilihan tidak masalah. Tapi kalau itu satu aja nanti kalian udah repot ya, karena ada wajibnya, ada pilihannya. Apakah ada ekstra basket, ekstra karate, apakah diseleksi? Tidak ya, tidak ada seleksi ekstra. Karena kita akan menunjukkan kemampuan kalian di bidang apa itu kita fasilitasi, sehingga tidak ada seleksi-seleksi ekstra. Kamu pilih aja, oh ekstra basket, ya udah ekstra basket, karena kemampuanmu di basket. Ekstra karate, nih di situ. Ekstra PMR, ekstra menari, ekstra paduan suara atau ekstra band, atau mungkin film pendek, itu ya itu. Nanti ada pilihannya, kalian boleh memilih satu saja. Apakah boleh izin lewat WA? Boleh, tetapi hari berikutnya kamu masuk harus menyusuli surat izin dari orang tua ke piket. Ekstra musik ada nanti ya, ekstra musik juga ada. Untuk ekstra bulu tangkis, kendalanya itu tidak ada lapangan bulu tangkisnya ya. Tapi kemungkinan nanti besok akan kami usahakan ada. Ya, mudah-mudahan kita dapat tempat untuk latihan bulu tangkis ya. Nanti kita fasilitasi, nanti ada pilihannya ekstra bulu tangkis. Waktunya sudah habis ya, oke? Waktunya sudah habis. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan susulan, silahkan WA ya, seperti biasanya. Kalian kan biasanya seperti apa ya kalau tanya-tanya itu. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat semua, masih semangat, masih mengikuti 2 sesi yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.